Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ferlanda, merupakan mahasiswa dari jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di video kami ini, kami ingin mengajak teman-teman semuanya bersama-sama membahas tentang salah satu negara yang ada di dunia, yaitu adalah negara Vatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rosalinda Apikastari. Di sini saya dan anggota kelompok saya yang beranggota 4 orang. Kami akan membahas tentang negara Vatikan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama itu tentang negara Vatikan, sejarahnya. Kota Vatikan adalah sebuah negara atau kota. Banyak bahasa lainnya digunakan oleh lembaga yang berada dalam negara ini, seperti Tahta Suci Vatikan, Garda Swiss, dan Akademi. Kepausan untuk ilmu pengetahuan tentang suci menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa resmi atau bahasa Italia sebagai bahasa kerja utama dalam bahasa Perancis sebagai bahasa dramatik utama. Di samping itu, sekretaris negara menggunakan bahasa Inggris, Jerman, Italia, Polandia, Portugis, dan Spanyol. Garda Swiss yang mana menggunakan bahasa Jerman untuk perintah-perintah saat berpawai, juga menggunakan bahasa Perancis dan Italia. Dua bahasa resmi Swiss lainnya dalam upacara-upacara resmi, seperti Sumpah Anggota Baru diadakan setiap tahun pada tanggal 6 Mei. Negara ini berbentuk eksklelastik atau monarki sakramental yang diperintah oleh Uskup Roma, yakni Paus. Para pejabat tertinggi negara ini semuanya adalah klaus Katolik yang berasal dari berbagai negara. Sejak kembalinya Paus dari Avignon pada tahun 1377, mereka umumnya tinggal di Istana Apostolik di dalam wilayah yang sekarang adalah kota Vatikan. Meskipun terkadang juga tinggal di Istana Quirinal di Roma atau di tempat lainnya. Istilah negara kota Vatikan berbeda dengan Tahta Suci, Latin Secta, namun kadang digunakan secara kolektif. Tahta Suci berasal dari kekristenan awal dan merupakan tahta eskoval utama dari 1,4 miliar penganut Katolik Timur dan Latin di seluruh dunia, yang sejak awal pendiriannya memang berada di tempat yang sama, yaitu di sekitar Bukit Vatikan. Negara kota yang independen ini di sisi lain terbentuk pada tahun 1929 melalui perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan Italia yang berbicara tentang pendirian ini sebagai suatu ciptaan baru. Vatikan bukan sebagai sisi-sisi negara gereja yang jauh lebih besar yang sebelumnya pernah mencakup banyak bagian tengah Italia. Menurut perjanjian tersebut, Tahta Suci memiliki kepemilikan penuh kekuasaan eksekutif dan yurisdikasi, serta otoritas yang berdaulat atas negara kota Vatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfarisi, NIM 401231111 dari kelompok Negara Vatikan yang akan menjelaskan tentang kedudukan hukum internasional di negara Vatikan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa menurut para ahli hukum termasuk Francescus Francioni, kedudukan hukum internasional negara Vatikan merupakan sebuah kekhususan hukum yang unik. Vatikan meskipun bukan negara dalam arti konvensional, dianggap sebagai subjek hukum internasional yang terdiri dari Paus dan Kuria Roma. Para ahli menekankan bahwa Vatikan memiliki status hukum yang diakui dalam komunitas internasional, meskipun dengan karakteristik yang berbeda dari negara-negara lainnya. Hal ini didasarkan pada perjanjian-perjanjian bilateral, keanggotaannya dalam organisasi internasional, serta sumber hukum seperti doktrin, hukum gerejawi, dan praktik internasional yang relevan. Adapun beberapa macam kedudukan hukum
internasional yang dapat diterapkan pada negara Vatikan. 1. Subjek hukum internasional. Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan hukum internasional dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. 2. Adapun kekhususan hukum, karena karakteristiknya yang mungkin sebagai entitas dengan subjek hukum internasional yang terdiri dari Paus dan Kuria Roma. Vatikan sering dianggap sebagai khusus dalam hukum internasional. 3. Anggota organisasi internasional. Vatikan adalah anggota beberapa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang memberinya kedudukan dalam kerangka hukum internasional yang lebih luas. 4. Mitra perjanjian. Vatikan dapat menjadi pihak dalam perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain, memperkuat kedudukan dalam komunitas internasional. Ini adalah beberapa macam kedudukan hukum internasional yang dapat diterapkan pada negara Vatikan. Dan selanjutnya, adapun tentang dasar-dasar kedudukan hukum internasional di negara Vatikan yang mencakup beberapa faktor, yaitu 1. Perjanjian bilateral. Vatikan dapat membangun kedudukannya dalam hukum internasional melalui perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara lain. 2. Keanggotaan dalam organisasi internasional. Keterlibatan Vatikan dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan dasar hukum bagi partisipasinya dalam kerangka hukum internasional yang lebih luas. 3. Subjek hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Vatikan memiliki kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. 3. Doktrin hukum gerejawi. Sumber hukum internasional Vatikan termasuk doktrin-doktrin hukum gerejawi yang mengatur kegiatan internal Gereja Katolik Roma yang juga memiliki implikasi dalam konteks internasional. Dan yang kelima, adapun praktik dan kebiasaan internasional. Vatikan juga dapat merujuk pada praktik dan kebiasaan internasional yang relevan dalam membangun kedudukannya dalam hukum internasional. Dan ini adalah penjelasan dari beberapa dasar-dasar kedudukan hukum internasional negara Vatikan yang mempengaruhi perannya dalam komunitas internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maulista dengan NIM 4012311097. Saya dari kelompok 2 dengan materi Negara Vatikan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai Negara Vatikan dengan bagian ketiga, yaitu tantangan dan kontroversi hukum internasional yang dihadapi oleh Negara Vatikan. Nah, Negara Vatikan yaitu adalah subjek hukum internasional yang unik. Mengapa? Karena negara ini menghadapi sejumlah tantangan yang kontroversi dalam konteks hukum internasional. Berikut konteks dari hukum internasional tersebut, yaitu yang pertama itu ada kedaulatan yang terbatas. Sebagai negara yang sangat kecil secara geografis, Vatikan memiliki kedaulatan yang terbatas dan wilayah fisiknya. Namun, kedaulatan spiritualnya sebagai pusat Gereja Katolik Roma memberikan pengaruh besar di bidang agama dan moral di seluruh dunia. 2. Perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Vatikan ini adalah negara yang memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kebanyakan negara lainnya, beberapa dari kontroversi ini muncul terkait perlindungan hak asasi manusia di dalam wilayah kecilnya. Misalnya, perlindungan terhadap hak minoritas seksual dan hak perempuan dalam Gereja Katolik telah menjadi topik yang kontroversi. Nah, untuk yang ketiga ada transparansi keuangan, di mana Vatikan ini seringkali dikritik karena kurangnya transparansi dalam keuangan dan kegiatan keuangan yang kompleks. Nah, tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan mencegah pencucian uang telah menjadi isu yang terus-menerus dihadapi oleh Vatikan. Yang keempat, ada kasus pelecehan seksual, di mana skandal pelecehan seksual yang melibatkan rohaniwan Katolik telah menjadi sumber kontroversi besar bagi Vatikan. Tanggapan dari Vatikan ini terhadap kasus-kasus tersebut termasuk dari langkah-langkah untuk mencegah pelecehan di masa depan dan menangani kasus-kasus yang ada telah menjadi sorotan dalam komunitas internasional.
Untuk yang kelima, itu ada hubungan dengan negara-negara lain. Nah, maksudnya Vatikan ini adalah subjek hukum internasional yang unik dalam hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain. Nah, meskipun memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara lainnya, itu statusnya sebagai negara kecil dan agama resmi yang berpengaruh ini seringkali menimbulkan kontroversi dalam diplomasi internasional. Untuk yang keenam, ada konflik dengan hukum internasional. Maksudnya itu Vatikan ini terkadang menemukan dirinya dalam konflik dengan hukum internasional, terutama terkait dengan kebijakan dan doktrin Gereja Katolik yang bertentangan dengan standar atau nilai-nilai internasional. Nah, seperti hak reproduksi dan hak LGBT. Untuk yang ketujuh, ada kasus-kasus hukum, di mana Vatikan ini kadang-kadang terlibat dalam kasus hukum internasional, baik sebagai pihak yang menuntut maupun pihak yang dipertanyakan. Kayak misalnya itu beberapa dari kasus telah muncul terkait klaim dan seksual yang dilakukan oleh rohaniwan Katolik di negara lain. Nah, untuk yang kedelapan itu ada hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan sebagai PBB. Meskipun bukan anggota PBB, Vatikan ini memiliki status pengamat permanen yang memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam sejumlah forum PBB. Namun, hubungan antara Vatikan dan PBB ini telah menjadi bahan kontroversi, terutama terkait dengan isu-isu seperti kontrol kelahiran dan hak reproduksi. Nah, tantangan dan kontroversi hukum internasional yang dihadapi oleh negara Vatikan ini yaitu refleksi kompleksitas posisinya sebagai negara kecil dan pengaruh besar dalam moral dan spiritual di seluruh dunia. Meskipun demikian, Vatikan ini terus berusaha untuk menavigasi tantangan-tantangan tersebut dengan mempertahankannya prinsip-prinsip dan harus berpartisipasi dengan tuntutan-tuntutan zaman. Halo semuanya, saya Fernanda dan saya akan menjelaskan tentang aspek hukum internasional dalam traktat dan konvensi yang melibatkan negara Vatikan yang terdiri atas beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu ada pengakuan Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional. Negara pertama yang mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929. Aspek yang kedua yaitu hukum internasional dan ketentuan-ketentuannya. Vatikan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti memiliki populasi permanen, memiliki suatu wilayah tertentu, terdapat suatu bentuk pemerintahan, dan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain. Aspek yang ketiga yaitu perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia, seperti Indonesia, dan terlibat dalam berbagai organisasi internasional seperti World Organization of Intellectual Properties dan UNESCO. Aspek yang keempat yaitu kebijakan luar negeri. Vatikan memiliki kebijakan luar negeri yang mengatur pengelolaan hubungan internasional yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikelola oleh Komisi, Presidium, dan Mahkamah Agung. Aspek yang kelima yaitu kesepakatan berlaku. Vatikan memiliki kesepakatan berlaku dengan negara-negara yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam hubungan internasional. Aspek yang keenam yaitu hukum internasional dan perjanjian. Vatikan memiliki posisi yang sama atau sejajar dengan negara, yang berarti bahwa hukum internasional yang dibentuk atau ditetapkan hanya berlaku untuk Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Dan aspek yang terakhir yaitu perjanjian dan konvensi. Vatikan ini adalah pihak pada berbagai perjanjian dan konvensi internasional seperti International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination dan Vienna Convention of Diplomatic Relations. Nah, setelah menyaksikan pembahasan-pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Vatikan memiliki kedudukan unik dalam hukum internasional, terutama karena statusnya sebagai pusat keagamaan Katolik Roma. Meskipun wilayahnya kecil,
Vatikan ini memiliki peran penting dalam diplomasi global dan seringkali menjadi subjek kontroversi dalam isu-isu hak asasi manusia dan moralitas. Peran Vatikan dalam traktat dan konvensi internasional mencerminkan peran globalnya sebagai pusat keagamaan dan entitas yang berdaulat. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita mengenai negara Vatikan. Terima kasih karena telah menonton. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.